Hai, senang sekali ketemu sama Anda. Ih, saya bingung kenapa videonya masih kebalik. Sebentar ya, saya putar dulu ya. Sebentar. Oke, sorry. Nah, saya bingung ini. Kalau dulu itu tidur pun bisa gitu loh. Sekarang tapi saya bingung kenapa kok masih kayak gitu aja. Tapi nggak apa-apa ya, kita lanjutin ya. Nah, hari ini saya sekedar mau share dan saya tahu ini sudah hampir jam 1 malam. Jadi kalau nggak ada yang nonton nggak apa-apa, tapi pasti ada orang aja yang nonton yang secara ulangannya ya. Hari ini saya pengen ngomong tentang kenapa sih ada orang yang sedari dulu miskin akan tetap miskin gitu ya. Dan kenapa ada orang yang kaya bisa tambah kaya, dan kenapa ada orang yang sukses bisa jadi tambah sukses, kenapa ada orang yang tetap hidupnya biasa-biasa saja gitu loh. Apa sebenarnya yang nah, jadi kenapa hidup orang tuh bisa beda-beda. Kita nggak mau ngomong tentang strateginya, apakah mereka salah strategi, nggak gitu juga gitu ya. Apakah mereka nggak punya alasan yang kuat, itu juga bukan gitu ya. Kita nggak mau ngomong tentang apakah caranya salah, apakah mereka pemalas gitu. Sebenarnya bukan itu gitu loh. Alasan kenapa mereka nggak sukses tuh bukan itu sebenarnya. Kalau boleh kita ngomong lebih dasar lagi gitu ya. Coba kita lihat gitu ya. Misalnya nih, kita pola ya. Kalau misalnya polanya orang miskin adalah mereka banyak malas-malasannya, mereka berapa punya uang langsung foya-foya langsung habis gitu ya. Itu adalah pola orang miskin. Kalau pola orang menengah adalah seperti ini. Orang menengah tuh kerja keras, mereka berhemat, habis itu mereka berhemat, mereka kerja keras sampai pada akhirnya mereka sampai ke sana gitu ya. Kalau orang sukses, mereka beda lagi. Mereka mencari leverage, gimana cari leverage sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya bisa sampai ke sana. Mereka ngerti banget bahwa waktu itu tuh benar-benar adalah waktu adalah musuh mereka. Jadi mereka sangat pelit terhadap waktu. Mereka mungkin royal sama uang tapi sangat pelit terhadap waktu gitu ya. Kalau orang menengah beda, orang miskin beda. Mereka begitu banyak waktu gitu tapi sangat pelit sama uang gitu ya. Nah, jadi kenapa sebenarnya semua ini berbeda nasibnya? Seperti saya bilang tadi, ternyata ada satu hal yang sangat amat penting, yaitu identitas. Bagaimana seseorang bisa menentukan identitasnya masing-masing. Oh ya, buat Anda ini yang di belakang itu bukan sponsor ya, itu kebetulan doang ada merek Aquanya gitu ya. Nah, lanjut. Tadi sebenarnya identitas. Nah, ketika seseorang menentukan identitasnya, maka seseorang akan berusaha keras untuk bisa stay true sama identitasnya. Karena salah satu force terbesar di muka bumi ini adalah force untuk bisa stay true sama identitasnya. Ketika Anda punya identitas, Anda akan berusaha bagaimana cara Anda stay true sama identitas. Anggap misalnya seorang anak ini suka main game, oke? Dan identitasnya adalah, saya adalah seorang game master. Di game tersebut dia sangat ahli gitu ya. Maka dia akan berusaha bagaimanapun caranya untuk tetap jadi master dari game tersebut gitu ya. Dia kena marah sama guru tidak ada masalah, kena marah sama papa mamanya nggak ada masalah, kena marah sama yang lain tidak ada masalah. Tapi yang gimana caranya supaya dia benar-benar bisa terus jadi game master gitu ya. Jadi master di game itu tersebut gitu ya. Kalau misalnya ada orang gitu ya, misalnya dia anggaplah misalnya anak sekolah ini ya, dia mulai playboy gitu ya. Walaupun yang lain mau ngomong apa segala macam gitu, tetap kalau identitas dia playboy, bagaimanapun dia akan berusaha cari celah gimana caranya supaya dia bisa narik banyak wanita gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah identitas yang diberikan sama diri sendiri. Karena sebenarnya salah satu force terbesar, salah satu kekuatan terbesar di muka bumi adalah kekuatan untuk bisa stay true sama diri sendiri gitu ya. Nah, begitu juga dengan identitas gitu loh. Secara tidak sadar gitu ya, secara tidak sadar orang miskin tuh akan punya identitas bahwa dia akan punya pemikiran bahwa ya sudahlah, kaya itu nanti suatu hari nanti ya pasti akan datang sendiri, semoga akan datang sendiri. Dari bawah sadar tahu bahwa kaya itu nggak akan datang, kalaupun datang itu adalah dengan cara yang amat sangat ajaib gitu ya. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ditanamkan sama diri dia berkali-kali, sehingga apapun kata orang dia akan terus seperti itu. Mau disuruh berjuang pun tidak bisa gitu ya. Anda mau suruh dia kerja keras, menurut dia tidak bisa, karena menurut dia identitasnya adalah seperti itu. Dia adalah orang santai, yang malas-malas, yang nanti uang akan datang sendiri sama dia. Itu adalah identitas dia gitu loh. Orang yang kelas menengah misalnya, identitas dia adalah dia pekerja keras. Dia percaya bahwa kalau dia kerja keras sampai tua nanti, dia bakal bisa, mudah-mudahan dia bakal bisa lumayan kaya. Dia tahu bahwa dia nggak bakal bisa kaya-kaya amat. Dia tahu bahwa ini yang penting dia rajin, nanti semoga setelah berapa lama
ini dia bakal jadi kaya gitu ya. Dia tahu bahwa identitasnya bukan seseorang yang kaya-kaya amat gitu loh. Tapi ada orang yang sejak dari dalam dirinya dia sudah menetapkan identitasnya bahwa I will be rich gitu loh. Saya adalah orang kaya dan saya pasti bisa kaya. Dan saya pasti akan kaya raya gitu loh. Itu adalah identitas yang dia buat sendiri. Itu makanya orang-orang seperti ini tingkah laku mereka juga berbeda. Cara mereka pakai baju beda, cara mereka bertindak berbeda gitu ya. Mereka juga mengamati orang-orang kaya dan mereka akan ngeliat, ini cocok sama saya, ini sesuai sama saya gitu ya. Mereka akan bilang, this one polanya cocok banget gitu. Kenapa? Karena memang itu adalah sesuai dengan identitasnya mereka gitu loh. Kalau misalnya orang miskin gitu ya, dia ngeliat sesama orang miskin, dia bakal merasa nyaman juga. Kenapa? Karena lagi-lagi cocok. Ini kalau ada orang miskin, ini dia gitu, ketika ngomong sama-sama ngomong tentang hura-hura, tentang ini gitu ya, bakal cocok banget. Klop, jadi udah emang identitasnya seperti itu. Orang kelas menengah gitu ya, ketika bilang, kamu harus rajin, kamu harus belajar gitu, dan dia bilang, wah ini cocok ini sama saya nih. Kenapa? Karena memang dia sudah menetapkan identitasnya, orang harus rajin, orang harus ini gitu. Sekali lagi itu adalah identitas yang sudah dibuat dalam diri dia sendiri gitu loh, dan itu adalah cara yang dia percaya sudah bisa sampai ke sana. Tapi dia tahu sebenarnya dalam hatinya dia gitu loh. Coba gini, Anda deh sekarang, oke? Coba tebak-tebakan sama saya gitu ya. Anda sekarang berapa uang yang ada di kantong Anda gitu ya, atau berapa uang ada di rekening Anda gitu ya. Coba perhatikan, apa identitas yang Anda berikan sama diri Anda sendiri. Berapa identitas uang yang menurut Anda pantas yang ada di dalam ini Anda. Yang secara bawah sadar Anda nyaman dengan uang seberapa gitu sebenarnya. Kalau misalnya uang Anda sekarang tiba-tiba melonjak gitu ya, menjadi 10 kali lipat lebih banyak gitu ya. Ini misalnya nih. Uang Anda anggaplah sekarang gini ya, anggaplah 30 juta gitu ya, dalam bank ada 30 juta gitu ya. Tiba-tiba uang Anda jadi 300 juta gitu ya. Apa yang akan Anda lakukan? Oke? Shopping? Investasi atau apa? Atau Anda kadang-kadang mulai berasa, ini uangnya mulai banyak nih, mulai enak nih, mulai bisa belanja nih. Ketika Anda mulai bilang, ini mulai bisa belanja nih. Ketika itu yang terjadi gitu, 300 juta dipakai untuk belanja, beli mobil, beli apa gitu, bisa mencicil rumah. Pada akhirnya Anda akan menurunkan kembali, gitu ya. Suhu Anda kembali nyamannya di 30 juta. Bukan di 300 juta, tapi kembali ke 30 juta. Lagi-lagi balik ke situ lagi. Jadi begitu sudah sampai 30 juta, Anda akan rasa, di sini nyamannya nih sebenarnya nih. Uang Anda sebenarnya di sini nih. Gitu ya. Nah, coba misalnya kalau saya naikkan sampai gede banget gitu ya. Saya bisa naikkan sampai 100 kali lipat. Oke? Dari 30 juta jadi 3M. Oke? Sudah punya uang 3M sekarang. 3M. Biasa cuma punya 30 juta, sekarang ada 3M. Apa yang Anda lakukan? Beli ruko? Beli rumah? Beli mobil? Beli apa? Nah, jadi apa yang akan Anda lakukan sama uang tersebut? Biasanya balik-balik orang kan turun-turun lagi ke situ. Mungkin turunnya tidak 30 juta, mungkin agak naik sedikit karena identitasnya mulai berubah gitu ya. Tapi pada dasarnya identitas seorang lain membuat dia ke situ gitu loh. Nah, kalau misalnya Anda di 30 juta Anda tidak nyaman, uang Anda 30 juta, tapi Anda, kok saya tidak nyaman ya. Harusnya uang saya itu ada 300 juta, uang saya itu harusnya ada 3M. Kalau dia bilang harusnya uang saya itu ada 300 juta, sekarang cuma 30 juta, waduh cilaka, ini harus, gimana cara supaya bisa sampai 300 juta? Gimana cara supaya bisa sampai 3M gitu ya? Benar-benar di 3M, ini 30 juta, waduh kecil banget, enggak oke nih. Karena kenapa? Anda merasa bahwa memang itu bukan Anda gitu, identitas Anda bukan 30 juta. Anda gelisah banget kalau punya uang cuma 30 juta. Karena identitas Anda ada 30M. Di 3M bahkan. Sorry, ini akibat nge-live jam 1 malam gitu ya. Jadi, ketika kita sudah membuat identitas kita, otomatis tindakan kita juga sudah pasti akan berubah. Sudah pasti apa yang kita lakukan semuanya berubah gitu. Sama siapa kita bergaul semuanya berubah. Buku yang kita baca semuanya juga berubah. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya, mulai dari paling dasar banget, ubah identitas dulu gitu ya. Ubah identitas Anda, tentukan siapa Anda sebenarnya. Ketika Anda sudah tahu persis siapa Anda sebenarnya, berapa uang yang harus ada di kantong Anda, maka Anda juga bakal jauh lebih tenang. Anda akan otomatis, bukan Anda yang dorong-dorong, tapi Anda serasa ditarik serut gitu, serasa Anda ditarik ke mimpi Anda, serasa Anda ditarik benar-benar menuju ke 3M tersebut. Jadi Anda tidak perlu kerja lagi, Anda benar-benar serasa, wah memang di sanalah takdir saya gitu. Dan itu jauh lebih enak gitu ya, daripada Anda nge-post diri sendiri, jauh lebih enak ketika Anda ditarik menuju ke sana. Oke, nah sampai situ dulu, kapan-kapan kita ngobrol lagi, oke? Saya Hendrik Ronald, mau ucapkan salam dahsyat buat Anda.